Yuk ayo, kita belajar bersama dengan guruku. Semua pasti gembira. Siapkan alat tulismu, bukumu, duduk di depan TV. Meskipun belajar dari rumah, Jawa Pos TV membuat semua jadi gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 Kota Surabaya. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang luar biasa. Anak-anak, selama 30 menit ke depan kalian akan belajar ditemani Ibu Evi Karuniawati dari SDN Ketabang, Surabaya. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini belajar anak-anak hebat kelas 3 yang sudah bergabung lewat Zoom. Baik, langsung saja kita sapa mereka ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kabarnya bagaimana? Luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Oke, luar biasa ya. Meskipun masih dalam situasi pandemi belajar dari rumah, semangatnya anak-anak hebat kelas 3 tidak pernah padam. Oke anak-anak, hari ini kalian akan belajar tema 3, sifat benda. Anak-anak, kalian akan belajar tema 3 tentang sifat benda, subtema 2 tentang wujud benda, dengan materi kita yaitu mengelompokkan benda berdasarkan pengamatan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mampu mengelompokkan benda setelah melalui pengamatan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang benda. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu benda? Oh, yang di rumah sudah benar, hebat. Sekarang yang lewat Zoom, siapa yang bisa apa itu benda? Saya, Bu. Iya, apa sayang benda? Benda? Ya, apa nak benda? Barang yang bisa dipegang. Iya, pinter. Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda digolongkan menjadi 3. Ada benda padat seperti alat tulis, penggaris, pensil. Ada benda cair seperti air, dan juga benda gas seperti udara di dalam balon. Tiap-tiap benda ini memiliki sifat yang berbeda-beda anak-anak. Apa Bu sifatnya? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama, sifat benda padat. Sifat benda padat yang pertama, diperhatikan anak-anak. Alat tulis ketika di luar tas, dan alat tulis setelah dimasukkan ke dalam gelas. Penggarisnya, bagaimana bentuk penggarisnya anak-anak? Penggaris sebelum dimasukkan dan sudah dimasukkan, bagaimana bentuknya? Iya, pintar, bentuknya tetap. Dari sini disimpulkan sifat benda padat yang pertama yaitu bentuknya tetap, tidak mengikuti wadahnya. Kemudian sifat benda padat yang kedua
berubah bentuk jika mendapat perlakuan. Cair yang pertama, perhatikan bentuk air yang ada di dalam botol. Bentuk air yang ada mengikuti wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang kedua. Anak-anak pernah melihat mamanya menuangkan air ke dalam gelas? Iya, air dari teko dituangkan ke gelas. Air dari atas mengalir ke bawah. Hal ini menunjukkan sifat benda cair. Yang kedua yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Selain itu juga anak-anak bisa juga menemukan sifat benda cair ini di air terjun. Air terjun itu bergerak dari atas ke bawah, berarti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya, sifat benda cair yang ketiga yaitu perhatikan air di dalam gelas dengan posisi miring dan air dalam gelas posisi tegak. Perhatikan bagaimana kedudukan airnya, bagaimana permukaannya. Iya, rata Bu, pinter. Dari sini dapat disimpulkan sifat benda cair yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Anak-anak, jangan kemana-mana ya, nanti kita belajar lagi. Tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak yang di rumah, bagaimana? Tetap semangat? Masih semangat? Masih luar biasa. Anak-anak yang di Zoom, bagaimana? Masih semangat, Nak? Tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan sifat benda cair yang ketiga. Perhatikan, anak-anak pernah melihat orang tuanya membuat minuman teh. Nah, pada saat membuat minuman teh, mama kalian memasukkan air ke dalam gelas. Setelah diaduk beberapa saat, ternyata gulanya hilang. Kemana ya gulanya, anak-anak? Nah, kira-kira siapa yang tahu siapa yang membawa gulanya? Apakah si semut? Bukan ya, ternyata gulanya dilarutkan oleh air. Nah, airnya hilang. Maaf, gulanya hilang karena dilarutkan air. Dari sini bisa disimpulkan sifat benda cair yang ketiga yaitu melarutkan zat-zat tertentu. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang sifat benda gas. Hari ini kok panas sekali ya? Panas sekali. Coba anak-anak cari udara, cari angin. Terasa enggak? Terasa ya? Segar? Wah, iya segar sekali. Ternyata dengan kita mengibas-ngibaskan tangan saja sudah mendapatkan udara, anak-anak. Hal itu menunjukkan sifat udara yang pertama, yaitu udara ada di mana-mana. Oke, selanjutnya sifat benda gas yang kedua. Nah, semuanya pasti tahu ini. Apa ya ini? Balon. Iya, pinter. Anak-anak pernah meniup balon? Ada balon yang berbentuk bulat, ada balon yang berbentuk hati, ada yang berbentuk panjang. Ketika ditiup, balonnya bentuknya sesuai atau yang diisi udara hanya sebagian? Diisi semua, Bu. Iya, hal ini menunjukkan sifat
benda gas yang kedua yaitu udara menempati ruangan. Sifat benda gas selanjutnya. Nah, anak-anak, ternyata kalau ditimbang, balon yang berisi udara memiliki kedudukan yang sama. Tetapi jika satu balonnya meletus, ternyata posisi timbangannya jadi tidak seimbang lagi. Mengapa ya? Kok jadi tidak seimbang? Tadi yang posisi lurus kok sekarang nggak lurus? Nah, ini juga membuktikan sifat benda gas yang selanjutnya. Apa kira-kira sifat benda gasnya yang sesuai dengan percobaan ini ya anak-anak ya? Oh iya Mas A, kalian pintar sekali. Ternyata yang sesuai dengan percobaan ini yaitu benda gas memiliki berat. Oke anak-anak, selanjutnya sifat benda gas. Nah, anak-anak perhatikan ini balon dan gelas. Balon tadi sudah dijelaskan Bu Evi. Kalau balonnya ditiup, semua ruangannya terisi semua. Bentuknya sama seperti balonnya. Bagaimana dengan gelas yang kosong Bu Evi? Nah, gelas yang kosong itu ternyata anak-anak ada udaranya. Karena udaranya itu bentuknya sesuai dengan tempatnya. Kalau gelasnya terisi air, udaranya kemana Bu Evi? Kan jadi benda cair. Karena diisi air berarti benda gasnya terdorong keluar nak. Ganti benda cair. Bagaimana anak-anak sudah mengerti benda padat, benda cair dan benda gas? Ada yang ditanyakan sifat-sifat benda cair, padat, gas? Oh tidak ada. Iya pinter. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Bu Evi punya sebuah dapur. Di dapurnya Bu Evi ada beberapa benda. Ayo, benda apa saja yang kalian lihat di sini anak-anak? Ada apa saja? Iya pinter. Ada gelas. Ada apa lagi? Ada blendernya Bu. Ada jusnya. Iya pinter. Apalagi? Ada kompornya. Ada sendoknya. Pinter. Nah, tadi anak-anak sudah tahu sifatnya masing-masing benda. Sekarang dari barang-barang yang ada di sini, anak-anak kelompokkan mana yang tergolong benda padat, mana yang tergolong benda cair, dan mana yang tergolong benda gas. Kita mulai dulu dengan benda padat. Yang termasuk benda padat apa saja dari dapur tadi? Ada gelas. Apa? Iya, botol, pinter. Ada apa lagi? Kompor. Iya. Selanjutnya sifat benda cair. Ada air. Ada apa lagi? Ada jus Bu Evi yang di dalam blender tadi. Iya, luar biasa. Ada apa lagi benda cairnya? Ada kecap. Selanjutnya benda gas. Benda gas yang pertama yang ada di dalam gambar tadi. Ada oksigen. Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak kok nggak semangat? Kok ngantuk? Ayo semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita senam dulu. Ayo biar lebih semangat. Yuk tirukan Bu Evi ya.
buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil teriak hore. Sambil teriak hore. Ayo, sekali lagi ya anak-anak ya. Yang kompak, yang di rumah sudah luar biasa kompak. Sekarang tinggal anak-anak yang di Zoom. Yuk berdiri semua ya, anak-anak hebat. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Digulung-gulung, sambil teriak hore. Terima kasih. Sekarang sudah semangat ya. Kita lanjutkan lagi. Anak-anak, tadi anak-anak kan sudah melihat Bu Evi punya dapur. Nah, kira-kira dapurnya itu Bu Evi buat sendiri atau tidak ya? Tidak Bu Evi. Iya anak-anak, Bu Evi tidak mungkin bisa membuat dapur sendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu kita harus saling tolong-menolong. Membantu dan menolong orang lain itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila yang kedua. Sila yang kedua yang berbunyi apa anak-anak sila kedua? Iya, pinter. Iya, luar biasa. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seperti teman kalian ini punya pengalaman menolong orang lain. Pada saat Edo dan teman-temannya berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah, tiba-tiba Udin terjatuh. Kaki Udin sakit dan tidak bisa berjalan. Kemudian Edo dan teman-temannya segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dan memapahnya ke UKS. UKS itu singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Perbuatan Edo dan Benny menolong termasuk perbuatan yang sangat terpuji. Tentunya anak-anak hebat yang di rumah dan juga anak-anak hebat yang ikut di Zoom juga punya pengalaman yang sama ya. Semua pernah menolong orang lain. Ingat anak-anak, menolong orang lain dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Baiklah anak-anak, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi yang kita pelajari apa? Ya, wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kemudian yang kedua, sifat benda padat yaitu bentuknya tidak tetap, dipengaruhi wadahnya. Benda padat dapat berubah dengan perlakuan tertentu. Yang ketiga, sifat benda cair. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Benda cair menempati ruang, mempunyai massa. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar
dan dapat melarutkan zat-zat tertentu. Sifat benda gas yaitu benda gas ada di mana-mana, memenuhi ruangan, bentuknya mengikuti wadahnya dan juga mempunyai berat. Yang kelima, kita harus tolong-menolong dengan orang lain karena kita sebagai makhluk sosial. Anak-anak dari tadi kok Bu Evi terus ya yang bicara, sekarang ganti. Ayo setelah diterangkan, anak-anak yang di rumah, anak-anak yang di Zoom, ada yang mau bertanya? Anak-anak, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oh, Mbak Rania Tifa. Ya, ayo Mbak Rania Tifa. Halo sayang. Ya. Dek, suaranya, mic-nya dibuka sayang. Iya, mikrofonnya dibuka. Apa nak? Tanya apa sayang? Iya, apa nak? Iya, coba headsetnya dilepas sayang. Tifa, headsetnya dilepas sayang. Ya, tanya apa dek? Dicabut, headsetnya dicabut sayang. Headsetnya dicabut dek, biar suaranya keluar. Headsetnya dicabut. Ya, apa sayang? Oh, iya apa? Oh iya, mengapa benda gas tidak dapat dilihat? Luar biasa, pertanyaan yang bagus. Anak-anak, benda gas tidak dapat dilihat karena partikelnya mudah berpisah dan sifat benda gas tidak dapat dilihat, dirasa. Belajar di rumah. Anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama guruku. Bye-bye. Sampai jumpa.